Selamat datang di channel Cerita Pelangi. Cerita ini diambil berdasarkan kisah nyata. Nama lengkapku Rion Alvaro Dirgantara, siswa kelas 12 di SMK Teknik Nusantara. Hidupku bisa dibilang normal, setidaknya sampai aku dijodohkan dengan pria yang bahkan belum pernah ku kenal sebelumnya. Dan yang lebih parahnya, pria itu adalah guru baruku. Mar. Elvano Reza Mahardika, 27 tahun, guru teknik komputer dan jaringan yang super dingin, galak, dan, sayangnya, sangat posesif. Pernikahan kami hanya diketahui oleh keluarga, dan kami sepakat merahasiakannya dari sekolah sampai aku lulus. Tapi hidup bareng guru sendiri bukan perkara gampang. Pagi itu aku telat masuk kelas. Aku lari masuk gerbang sekolah 5 menit setelah bel tanda masuk berbunyi. Nafasku memburu, rambut acak-acakan, dan seragam agak kusut. Begitu masuk ruang kelas, jantungku langsung merosot ke perut. Di depan kelas berdiri Mar. Elvano, dengan kemeja hitam dan tatapan tajamnya yang mengunci pandanganku. Rion Alvaro, ucapnya dingin. Suaranya dalam, pelan, tapi mengandung tekanan. Kamu terlambat. Aku menunduk, mencoba menjaga ekspresi agar tidak terlalu jelas panik. Maaf, Pak, tadi ban motor saya. Alasan di luar sekolah tidak relevan, potongnya cepat. Kamu tahu peraturannya, dan kamu akan menerima hukuman. Tatapannya menusuk, tapi yang lebih bikin aku gelisah adalah sorot matanya. Bukan hanya guru yang kesal karena muridnya telat, tapi suami yang kesal karena istrinya, maksudku suaminya, melanggar janji untuk berangkat bareng pagi tadi. Suasana kelas hening, murid lain mulai bisik-bisik. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, menunggu kalimat berikutnya. Tapi Mar. Elvano malah berkata pelan, nyaris hanya bisa ku dengar. Hukumannya, biar kamu sendiri yang pilih. Terserah kamu, Rion. Tapi pastikan kamu menyesal telah membuatku marah. Aku menelan ludah. Kata-kata Mar. Elvano tadi masih menggema di telinga. Terserah kamu, tapi pastikan kamu menyesal telah membuatku marah. Aku tahu, ini bukan sekadar hukuman di depan kelas. Ini adalah peringatan pribadi, sebagai suami. 1 jam kemudian, setelah kelas usai dan murid-murid bubar, aku dipanggil ke ruang guru yang jarang dipakai. Dan saat pintunya tertutup, suasana berubah drastis. Duduk, suaranya datar, tapi penuh tekanan. Aku duduk perlahan, napasku mulai tak teratur, jantung berdetak tak karuan. Dia berdiri di depanku, menatapku lama, sebelum bersandar di meja dengan tangan menyilang. Kamu tahu aku paling benci kalau kamu bandel. Kamu sengaja berangkat sendiri padahal kita sudah sepakat, Rion, ucapnya sambil perlahan melepas dasi dari lehernya. Aku menunduk, malu, dan sedikit takut. Tapi bukan takut karena marahnya. Takut karena aku tahu kemana arah semua ini akan berjalan. Dia mendekat, tangannya terulur, mengangkat daguku paksa. Lihat aku menatap matanya, dalam, tajam, dan panas. Karena kamu melanggar janji, hukumanmu hari ini adalah, katanya pelan, sebelum membisik di telingaku, ikut aku ke ruang server. Sekarang, aku langsung menatapnya kaget. Ruang server sepi, dingin, dan kedap suara. Ini sekolah, bisikku panik. Dia tersenyum miring. Justru itu, biar kamu ingat jangan pernah bikin suamimu marah lagi. Tangannya meraih tanganku dan menarikku keluar dari ruangan. Langkahnya cepat dan penuh kuasa, membuatku hanya bisa menurut sambil menahan panas di pipi dan perutku yang mulai terasa bergejolak. Ruang server itu gelap dan dingin, hanya diterangi lampu biru redup dari rak-rak mesin yang berdengung lembut. Mar. Elvano menarik pintu hingga tertutup rapat, lalu menguncinya dari dalam. Dek, aku berdiri kaku di pojok ruangan, tubuhku memanas meski udara di ruangan ini dingin. Dia mendekat perlahan, melepas jas dan menggulung lengan kemejanya. Matanya mengunci pandanganku tanpa memberi ruang untuk kabur. Angkat tanganmu, perintahnya lembut tapi tegas. Aku menuruti. Ia mendekat dari belakang, mengangkat kedua tanganku dan menyandarkannya ke tembok. Tubuhnya menyatu di belakangku, napasnya panas menyapu leherku. Aku tidak suka berbagi, Rion. Kamu milikku, bisiknya pelan, hampir seperti geraman manja. Aku menggigit bibir. Aku cuma telat. Tapi kamu nggak cerita. Kamu tinggal aku. Kamu bikin aku khawatir. Tangannya turun dari pergelangan tanganku, menyentuh pinggangku, lalu menarikku makin dekat ke tubuhnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya di punggungku, panas, intens, dan menuntut.
Jadi sekarang, kamu tak akan kemana-mana sampai aku puas. Tangannya bergerak pelan, tapi menguasai. Ciumannya turun ke leherku, dalam, lembut tapi penuh tuntutan. Aku menggeliat pelan, tapi tak bisa bergerak. Kaki kami bersentuhan, tubuhku mulai gemetar karena adrenalin dan sensasi. Suaraku nyaris tak keluar saat aku bisik, kalau ada yang datang. Dia mencengkeram pinggangku lebih erat. Biar mereka tahu kamu milik siapa. Beberapa menit berikutnya hanya ada bisikan, sentuhan panas, dan dentingan suara alat server yang seakan mengiringi napas kami yang saling menyatu. Suasana di ruang server makin panas. Napas kami menyatu, suara kecil yang keluar dari bibirku ditelan oleh bisingnya kipas mesin. Mar, Elvano masih menahanku dari belakang, tangannya kuat di pinggangku, bibirnya tak berhenti mencumbu leherku. Tapi tiba-tiba, ceklek, gagang pintu bergetar. Aku langsung membeku. Begitu juga dia. Kok dikunci? Ya, terdengar suara dari luar. Aku kenal betul suara itu. Pak Fajar, guru multimedia yang terkenal kepo dan sering nyasar kemana-mana. Dek, aku menahan napas. Elvano juga. Tubuh kami masih menempel rapat, aku bisa rasakan degup jantungnya di punggungku. Padahal biasanya ruang server ini kebuka, lanjut Pak Fajar dari balik pintu. Seketika tangan Elvano menutup mulutku dari belakang, membungkam semua suara yang hampir keluar dari bibirku. Matanya tajam menatap pintu, dan tubuhnya tegang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tok tok, halo, ada orang. Aku panik, tapi Elvano tetap tenang. Ia pelan-pelan menarikku lebih dalam ke pojok gelap ruangan, jauh dari jangkauan kaca kecil di pintu. Tangannya tak lepas dari tubuhku. Bahkan dalam keadaan tegang seperti ini, cengkeramannya tetap kuat, posesif, pelindung, dan menguasai. Beberapa detik kemudian, suara langkah menjauh. Pak Fajar pergi. Aku langsung menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum sempat bicara, Elvano memutar tubuhku dan menatapku dalam. Lihat kan, bisiknya tajam. Sedikit aja kamu bikin masalah, bahaya bisa datang dari mana saja. Aku menunduk, malu dan masih deg-degan. Tapi kemudian tangannya mengangkat daguku lagi. Dan karena hampir ketahuan, kamu harus bayar 2 kali lipat, Rion. Malam ini, di rumah. Tatapan matanya mengunci milikku. Tak ada ampun, tak ada tawar-menawar.